warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Utami. Saya merupakan mahasiswi dari kelas AP 203 dan mata kuliah ini adalah mata kuliah ekspor dan impor. Dan saya merupakan anggota dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan pengertian asuransi ekspor impor, prinsip pertanggungjawaban asuransi, kemudian menutup asuransi barang niaga dengan nilai pertanggung yang boleh dipertanggungkan. Kemudian juga ada resiko kerugian-kerugiannya. Untuk yang pertama, pengertiannya sendiri adalah berdasarkan pasal 246 KUHD, asuransi diartikan sebagai suatu persetujuan yang menerangkan bahwa pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian yang berhubungan dengan kerusakan dan kehilangan yang dialami oleh pihak tertanggung atau yang disebabkan oleh kejadian tidak terduga. Dan prinsip pertanggungan asuransi ada 3, yaitu pertanggungan termasuk suatu persetujuan yang dilandaskan pada itikat baik. Yang kedua yaitu prinsip ganti rugi. Yang ketiga adalah adanya kepentingan tertanggung atas barang yang dipertanggungkan. Dalam hal menutup asuransi barang niaga, nilai pertanggungan yang boleh dipertanggungkan antara lain yaitu ada 3. Untuk yang pertama adalah harga barang termasuk semua biaya yang berhubungan dengan barang itu, termasuk dengan semua biaya seperti biaya masuk, biaya ekspor, dan biaya lainnya. Yang kedua yaitu adanya biaya angkut yang akan dibayarkan untuk barang yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu laba yang diharapkan sesuai dengan persentase yang wajar dan perlu dijelaskan kepada penanggung. Resiko kerugiannya sendiri ada 5. Untuk yang pertama yaitu kerugian akibat peperangan, gangguan umum, dan kekuasaan politik. Untuk hal yang pertama ini seperti negara-negara yang sedang konflik, maka barang yang rusak akan diganti oleh pihak asuransi. Yang kedua yaitu general average losses atau yaitu kerugian umum yang dengan sengaja dilakukan atau biaya yang sengaja dikeluarkan dengan tujuan untuk keselamatan semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu particular average losses, yaitu kerugian sebagian barang dari semua barang yang hilang yang sebagian rusak karena kecelakaan yang tidak disengaja. Yang keempat yaitu adalah actual total losses, jika barang rusak atau kapal hilang secara tidak sengaja dan barang-barang tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya atau biaya untuk memperbaiki kerusakan lebih besar dari nilai yang dipertanggungkan. Untuk yang kelima yaitu adalah konstruktif total losses atau kerugian apabila kapal dan muatan berada pada suatu tempat tertentu, contoh kapal kandas, sehingga kapal dan muatan sudah tidak mungkin lagi dimanfaatkan. Sebagian barang dari semua barang yang hilang yang sebagian rusak karena kecelakaan yang tidak disengaja. Yang keempat yaitu adalah actual total losses, jika barang rusak atau kapal hilang secara tidak sengaja dan barang-barang tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya atau biaya untuk memperbaiki kerusakan lebih besar dari nilai yang dipertanggungkan. Untuk yang kelima yaitu adalah konstruktif total losses atau kerugian apabila kapal dan muatan berada pada suatu tempat tertentu, contoh kapal kandas, sehingga kapal dan muatan sudah tidak mungkin lagi dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah. Saya dari kelas AP 203. Saya berasal dari kelompok 7 untuk mata kuliah ekspor impor. Di sini saya akan menjelaskan 6 prinsip asuransi yang perlu kalian ketahui dan pengaturan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jadi, 6 prinsip asuransi yang perlu diketahui itu adalah insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution. Nah, prinsip yang pertama itu adalah insurable interest. Insurable interest adalah kepentingan untuk diasuransikan. Nah, prinsip ini tuh adalah seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Contohnya tuh kayak misalnya kalian bekerja di tempat yang tergolong berbahaya. Nah, kalian tuh ngambil asuransi buat diri kalian sendiri supaya keluarga kalian tuh nggak terbebani gitu apabila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada kalian.
Nah, prinsip yang kedua itu adalah utmost good faith atau itikat baik. Nah, utmost good faith ini adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Nah, jadi perjanjian yang akan dibuat harus didasarkan pada fakta-fakta dan tentu saja jujur. Jadi, calon tertanggung harus menyampaikan kondisi yang lengkap dan akurat. Jadi gitu. Jadi semua perjanjian yang dibuat tuh harus dibuat dengan berdasarkan fakta-fakta dan dengan kejujuran gitu. Jadi nggak dibuat-buat gitu loh guys. Nah, prinsip yang ketiga itu adalah proximate cause atau causa proximal. Nah, proximate cause adalah suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Sebagai contoh, misalnya rumah kalian kebakaran dan pada saat kebakaran terjadi angin topan sekaligus. Nah, dari peristiwa tersebut, untuk melakukan klaim asuransi, rumah harus diketahui mana kejadian yang terjadi lebih dahulu gitu. Apakah kebakaran duluan atau angin topan duluan. Nah, prinsip asuransi yang keempat itu ada indemnity atau ganti rugi. Nah, indemnity ini adalah suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan. Bentuk penggantiannya itu bisa dilakukan dengan berbagai metode, yaitu dengan uang tunai, dengan repair atau penggantian berdasarkan perbaikan, terus reinstatement atau menggantikan barang dengan barang yang baru, dan replacement atau penempatan kembali atas kerugian yang terjadi. Nah, prinsip asuransi yang kelima adalah subrogation atau pengalihan hak. Nah, subrogation diberlakukan dengan maksud mencegah tertanggung memperoleh penggantian lebih besar dari ganti rugi penuh. Nah, prinsip asuransi yang keenam atau yang terakhir adalah contribution atau kontribusi. Artinya, bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada yang namanya kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan. Nah, sederhananya, prinsip ini mengatur hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk sama-sama menanggung. Nah, selanjutnya ada pengaturan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Nah, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Haryanto, saya dari P203 Keuangan LKNB. Atas resiko kegagalan ditimbulkan di dalam fasilitas atau pinjaman tunai yang diberikan Bank LKNB. Asuransi penjaminan adalah suatu perjanjian, suatu yang diberikan pencipta di mana pihak surety memberikan jaminan untuk kepentingan pihak kedua, principal, bagi kepentingan pihak ketiga, oblige. Kita terus masuk lagi ke pengaturan asuransi. Pengaturan asuransi. Asuransi adalah Kitab Undang-Undang Dagang KUHD. Definisi asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumur dalam bab 9 pasal 246. Asuransi yang bertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung meningkatkan kepada seorang tanggungan dalam menerima suatu permi untuk memberikan penggantian karena kerugian atau kehilangan dan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita secara karena peristiwa tertentu. Kita masuk ke bab yang klaim asuransi. Klaim asuransi dalam mengadakan perjanjian asuransi sebenarnya dengan kedua belah pihak, tergantung dengan penanggungan yang dituntut untuk mempunyai good faith, ikatan terbaik dengan ikatan yang hampir dipastikan akan berjalan dengan lancar. Apabila peristiwa
Risiko yang diperjanjikan adalah polis asuransi terjadi atau maka tergantung atau pemegang polis atau pihak yang ditunjukkan menerima manfaat laporan ke kantor cabang perusahaan asuransi yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Nuriski dari kelas 19 AP203. Saya dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang asuransi ekspor dan impor. Asuransi pengangkutan bertujuan melindungi tertanggung seperti eksportir, importir, pengirim barang, pemesan barang-barang selama barang-barang tersebut menjalani pengangkutan atau pengiriman. Pengangkatan laut atau marine cargo, pengangkutan udara atau air cargo, pengangkutan darat atau goods inland transit. Asuransi perdagangan adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung, penjual atau bank atau institusi keuangan terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan pembayaran dari pembeli atau importir atau bank pembuka LC yang disebabkan oleh risiko komersial dan atau risiko politik. Yang ditawarkan dari asuransi perdagangan adalah asuransi kredit ekspor atau ECI, asuransi kredit perdagangan domestik atau DCI, asuransi pembiayaan tagihan ekspor atau EBI, dan asuransi pembiayaan tagihan domestik atau DCIF. Risiko yang tidak ditutup oleh asuransi disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu 1. Barang yang kualitasnya jelek atau mudah rusak atau inherent vice of goods. 2. Pembungkus yang kurang sempurna. 3. Kelambatan atau delaying. 4. Kesengajaan dari pihak yang diasuransikan atau kesalahan yang disengaja. 5. Kerusakan alami. Pihak asuransi tetap bertanggung jawab menutupi asuransi pada saat 1. Transit yang biasa dilakukan di pelabuhan muat. 2. Menunggu kapal tiba. 3. Pemindahan muatan atau transshipment di lokasinya. 4. Di pelabuhan tujuan selama belum dibayar bea dan diserahkan. Lalu ada asuransi aneka atau miscellaneous insurance adalah asuransi yang memberikan jaminan atas kehilangan uang tertanggung selama disimpan di dalam brankas, lemari besi, atau tempat penyimpanan uang lainnya. Selama dalam pengiriman dari suatu tempat ke tempat lain, selama disimpan di kasir atau loket-loket di mana transaksi dilakukan, serta menjamin hilangnya uang tertanggung akibat ketidakjujuran karyawan yang dipercaya dalam mengelola keuangan. Asuransi aneka mencakup sebagai berikut. Asuransi uang. Asuransi yang memberikan perlindungan untuk uang tunai atau alat tukar lain yang senilai dengan uang atas berbagai risiko selama penyimpanan maupun saat dalam proses pengiriman. Cash in safe insurance. Cash in safe insurance memberikan ganti rugi atas objek pertanggungan berupa cash, banknotes, currency notes yang disebabkan oleh risiko pencurian. Lalu ada cash in transit insurance atau asuransi pencurian atau perampokan adalah jenis pertanggungan yang memberikan jaminan kerugian kepada tertanggung atas pengiriman uang yang timbul akibat kehilangan, pencurian, perampokan, pembongkaran, penggelapan, atau tindakan sejenis lainnya yang dilakukan oleh bukan tertanggung atau orang-orang yang dikuasakan mengelola uang tersebut. Asuransi movable all risk insurance adalah asuransi yang melindungi aset-aset bergerak Anda, seperti laptop atau komputer jinjing, tab, handphone, hingga alat-alat rumah produksi film dan genset, dan alat-alat pertambangan yang portable dan juga mesin-mesin portable lainnya. Asuransi fidelity guarantee memberikan ganti rugi terhadap ketidakjujuran atau ketidakmampuan atau kegagalan karyawan tertanggung dalam melaksanakan tugasnya, berupa kerugian keuangan atau kehilangan stok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.